Selamat sore, saya mahasiswa Fakultas Hukum semester 5 non-rek di Unilak. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kami yaitu Dr. Yusuf Daeng yang telah memberikan materinya terkait dengan hukum cyber. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Daeng bahwa kami akan membuat satu video pendek dalam hal ini terkait tanggapan kami atau rangkuman kami dari materi-materi yang telah Bapak berikan. Maka saya sendiri saat ini akan menyampaikan rangkuman saya. Semoga berkenan Pak. Demikian, cybercrime. Pengertian cybercrime adalah sebuah kejahatan yang berbasis dunia maya atau disebut juga oleh dosen kita sebagai telematika. Kejahatan di dunia maya ini dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan dan memanfaatkan perkembangan teknologi komputer yang memiliki jaringan internet. Latar belakang munculnya cybercrime. Latar belakang muncul cybercrime ini adalah munculnya kejahatan di bidang jaringan internet yang menggunakan perangkat teknologi elektronik atau cybercrime adalah dipengaruhi langsung oleh perkembangan dunia teknologi secara global. Hal itu pun dapat kita saksikan secara sporadis di seluruh dunia. Misalnya seperti dikatakan oleh dosen kita Pak Yusuf Daeng, sejak munculnya akun-akun seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kejahatan di dunia maya semakin nyata sebagaimana diungkap oleh pihak-pihak penegak hukum, khususnya dalam hal cybercrime. Jenis-jenis cybercrime sendiri adalah sebagai berikut, sebagaimana dalam materi yang disampaikan oleh Bapak dosen. Pertama saya mengutip yaitu malware ya. Malware ini disebut sistem kode. Malware adalah sebuah software atau perangkat lunak yang diciptakan untuk menyusup guna merusak sistem dalam komputer tanpa izin dari pemilik. Istilah ini dibuat oleh pakar komputer untuk menggambarkan perangkat lunak yang berfungsi sebagai virus komputer. Termasuk juga di dalamnya virus murni, yaitu virus-virus yang sering kita temui di dalam perangkat komputer kita. 2. Denial of service atau singkatnya DOS attack yang berfungsi untuk melumpuhkan jaringan dalam server komputer sehingga tidak dapat mengakses layanan dalam komputer. Yang ketiga, computer virus. Computer virus adalah program komputer yang dapat menggandakan dirinya sendiri, menyalin dirinya sendiri dan masuk ke dalam program komputer dengan menyebar melalui pemindahan oleh program yang dipindahkan dari komputer ke komputer yang satu dan lainnya melalui user seperti flash disk, CD atau penyimpanan eksternal lainnya. Kemudian keempat, sebagaimana dalam materi saya juga kutip, itu cyber stalking atau pencurian dunia maya. Cyber stalking adalah penggunaan internet atau elektronik lainnya untuk melakukan berbagai kejahatan seperti menghina orang lain, kelompok, organisasi dengan menghasut, mempropaganda, teror, dan berbagai bentuk lainnya. Yang kelima, penipuan dan pencurian identitas. Ini adalah kejahatan dunia maya dengan mencuri data atau identitas seseorang untuk tujuan kejahatan seperti menipu, mencuri, merampok, dan menggunakan data identitas orang lain agar terlihat pelakunya adalah orang lain. Keenam, phishing scam. Phishing scam adalah kejahatan dalam bentuk mempengaruhi seseorang melalui komunikasi elektronik yang resmi dengan meminta sandi, password, kartu kredit dengan modus bisnis resmi terpercaya. Sehingga seseorang menjadi terpancing. Inilah yang dinamakan phishing scam. Jika dilihat lapangan tindakan kejahatan dunia maya ini, maka saya rangkum sebagai berikut. 1. Dalam aspek pasar modal. Yang kedua, kejahatan internet yang bersifat kerahasiaan keamanan negara. 3. Unauthorized access to computer, system, dan service. 4. Legal contents. 5. Data forgery. Yang keenam, cyber sabotase. Yang ketujuh, offense against intellectual property. Yang kedelapan, penipuan berkedok permainan. Yang kesembilan, penipuan berkedok transaksi bisnis. Yang 10, credit card fraud atau kejahatan kredit card.
Hal lain adalah terkait dengan cybercrime. Kita pahami bersama bagaimana penindakan atau proses hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam bidang kejahatan yang satu ini, bahwa begitu banyak kasus dari tahun ke tahun, grafiknya terus meningkat. Oleh karena itu, saya juga akan menyampaikan bagaimana saya melihat pemaparan Pak dosen terkait dengan soal penegakan hukum. Ya, sebagaimana disampaikan oleh dosen kami yang terhormat Bapak Yusuf Daeng, disebutkan ada banyak aturan yang dibuat untuk menjerat pelaku kejahatan cybercrime, diantaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang ITE. Namun dari materi yang bisa saya rangkum terkait penegakan hukum cybercrime dibagi 3 dalam sistem penerapannya, yang atau disebut yurisdiksi internasional. Dalam yurisdiksi internasional ini kemudian ditentukan prinsip-prinsip umum yurisdiksi sebagai acuan dalam proses hukum atas cybercrime. Sementara yurisdiksi sendiri memiliki pengertian yakni wilayah atau daerah-daerah tempat berlakunya undang-undang. Jadi kalau tidak salah, mohon dikoreksi Pak dosen, yurisdiksi dalam penegakan hukum atas cybercrime harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Misalnya prinsip teritorial. Perlu dilihat tempat kejadian, tempat pelaku kejahatan, tempat yang menjadi korban kejahatan, sehingga dilakukan dengan berkoordinasi antara pihak kepolisian, dalam hal ini Interpol, sebagaimana sudah disampaikan oleh dosen. Dari materi yang disampaikan oleh dosen, saya juga menangkap hal penting, yakni cybercrime sesungguhnya tidak mengenal batas. Bahkan kejahatan ini dapat menimbulkan sengketa multi yurisdiksi. Kesimpulan saya dari materi hukum cyber pada pertemuan pertama ini adalah dunia saat ini sedang diperhadapkan dengan sebuah tantangan baru dalam era digitalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Semua bidang dan aspek kehidupan rentan terhadap kejahatan dunia maya, sehingga negara-negara perlu mempersiapkan diri untuk mengantisipasi dan mencegah serta melindungi masyarakat internasional dari tindakan kejahatan dunia maya atau cybercrime ini. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai hasil rangkuman saya dari materi kuliah hukum cyber yang diberikan oleh Bapak Dr. Yusuf Daeng. Semoga berkenan. Saya Peri Sibarani, selamat sore.